Selamat siang, Mas Bima. Iya, Katolik atau Protestan, Abang? Ya, Katolik. Silakan buka kamera. Kita dialog pelan-pelan, Siap. silakan. Apa yang mau dibahas? Salam kenal dulu, Bang. Bang Yus. Sudah sering ketemu Yusuf saya. Oh, Sudah udah pernah sering ya? ketemu. Sudah pernah lah. Oke, oke. Baik, baik, baik. Ini, Bang, yang mau dibahas terkait dengan tragedi yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel. Ya, apa Bani itu? Israel, orang Farisi, mahkamah agama ada di sana, di mana ada yang keluar dari kubur gitu. Ini siapa ini yang keluar dari kubur? Tuhan atau ciptaan Tuhan? Itu Adonai Yesus ya. Iya, itu Tuhan yang keluar dari kubur Ya, atau ciptaan Tuhan? Adonai, dia firman Allah itu firman Bapa ya, firman dari Sang Sumber gitu. Adonai itu kan Tuhan, Abang. Iya, Tuhan Yesus. Ya, betul. Yang saya maksud di sini, apakah ciptaan atau pencipta yang keluar? Dia itu firmannya Bapa itu sendiri atau firman Sang Sumber. Itu kan tertulis di Yohanes 1:14 itu, atau logosnya Allah atau logosnya Sang Sumber begitu ya. Bukan firman yang keluar, tetapi firman Bapa itu sendiri ya dia gitu. Oh, jadi maksudnya apa ini ya, Bang? Pencipta kah atau ciptaan? Dia perantaraan penciptaan karena apa? Sang Oh, Sumber kan tidak bisa didengar suaranya begitu ya. Sehingga mengutus logosnya untuk menjadi itu Gusti Yesus itu atau Adonai gitu ya. oh iya iya. Berarti bukan pencipta, Bang ya? Perantaraan penciptaan. Iya, artinya bukan pencipta. Perantaraan penciptaan dia logosnya, sumbernya Iya, Bapak. pencipta atau bukan pencipta, Bang? Iya, dia ikut mencipta ya karena perantara kan. Oh, Dia adalah logos Allah itu sendiri atau logos Sang Sumber itu sendiri begitu. oh berarti bukan Karena pencipta apa? ya, tapi perkataan pencipta. Bukan begitu. Memang kalau Trinitas itu bagi yang belum bagi yang belum berada dalam kebenaran itu sulit memahami tentang kebenaran itu sendiri, Pak Yoma. Saya Bagaimana katakan mau bagaimana mau dipahami, Bang, kalau tidak masuk akal? Paham itu kan karena akal. Orang yang tidak punya akal nggak bisa paham, gitu, Bang. ya benar. Memang untuk memahami Sang Sumber itu kan perlu 4 ya, Bang. Dengan Iya. sepenuh jiwa, hati, akal budi, dan kekuatan. Tidak hanya dengan akal kan. Karena Sang Sumber itu sendiri sulit dipahami oleh kita sebagai manusia. Yang kebaktian. Oh, siap. Sabar dulu, Bang ya, sabar. Ya, siap. Nggak ada. Tapi, sorry. Oke, lanjut, Bang, lanjut. Ya itu tadi saya katakan bahwa eh, dia itu sebagai perantaraan penciptaan karena Sang Sumber tidak bisa didengar suaranya gitu. Jadi kami mengenal Sang Sumber itu dari dia, dari Sang Logos yang diutus menjadi manusia itu. Dia adalah logosnya, bukan firman menjadi. Yesus bukan, tetapi dia berfirman karena dari Sang Sumber gitu. Jadi yang keluar dari kubur ini itu kan pribadi, Bang. Itu pribadi iya atau makhluk. Nah, makhluk secara utuh ini apakah dia pencipta atau dia bukan ciptaan? Sorry, dia ciptaan. Kan hanya ada dua, pencipta, ciptaan. Di luar pencipta ya ciptaan. Jadi Betul, tetapi pencipta kan di bawah ciptaan. Kan gitu, Abang. ya memang kalau memahami Trinitas itu sekali lagi tidak hanya cukup dengan akal budi, malah justru itu sangat masuk akal, Bang. Karena diketahui bahwa Sang Sumber kan tidak bisa didengar gitu suaranya, kecuali
sang anak inilah yang mendengar itu, sehingga mengutus sang anak ini untuk berfirman. Sumbernya dari Bapa. Itulah Trinitas. Oh, iya. Jadi ada Bapa Betul, ada mengutus sang sumber. utusannya. Mengutus logosnya, bukan yang diutus itu logosnya. Logosnya Allah itu sendiri, logosnya sang sumber itu sendiri. Itu datanya di Firman-Nya. mana? Firman-Nya Ya yang boleh, diutus. firman sang sumber itu sendiri yang diutus. Itu Nah, tertulis di dalam Yohanes 1:14 itu. Iya, iya. Nah, firman itu Iya. sendiri apa? Pribadi sang Tuhan atau apanya? Ya logosnya itu apa ya? Kalau hakikatnya adalah ilahi. Kalau kita mengenal dari Yohanes 8, dia adalah keluar dan datang dari Bapa gitu kan. Kalau Yohanes 8 gitu, keluar dan datang dari Bapa. Nah, untuk kita mengenal tentang sang sumber itu kan dari dia, dari sang logos yang menjadi manusia itu, gitu. Oke. Maka dia dikatakan utusan, ya. Oke. Jadi Ya. sang logos yang keluar dari Bapa menceritakan tentang dirinya sebagai apa? Sebagai logos, sebagai Bapa atau sebagai utusan Bapa? Bukan menceritakan dirinya, tapi menceritakan tentang sang sumber, karena sang sumber kan tidak bisa kita dengar. Jadi sang anak ini adalah semua kehendak sang sumber diucapkan oleh sang anak ini yang menjadi manusia itu. Supaya apa? Supaya kita mendengar. Begitu. Oke. Oke, baik. Ketika dia bersaksi tentang dirinya, Iya. di dalam Yohanes 5:36 ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua mukjizat, semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Berarti Betul. berarti Yesus bersaksi kalau dirinya utusan. Betul, karena kan perbedaannya yang diutus ini loh Bang, yang diutus kan logosnya. Itulah kelebihan keilahian yang berbeda dengan apapun. Karena Trinitas itu satu-satunya sang sumber yang hidup dan bisa berkata melalui logosnya itu. Begitu. Jadi sang logos ini bersaksi kalau dirinya adalah utusan Tuhan. Betul, utusan. Karena apa? Karena sekali lagi sang sumber kan tidak bisa didengar. Jadi sang logos yang turun. Sang logos lah yang diutus untuk menjadi manusia, itu tertulis di dalam itu Yohanes 1:14 itu. Kalau zaman Musa bedanya dengan Yesus apa, Bang? Begini, sang sumber itu kan setiap berkehendak pasti mengutus logosnya itu. Cuma pada saat awal mula itu kan belum menjadi daging, masih sang logos itu yang menyampaikan, tetapi sumbernya dari sang sumber. Iya, Oke. betul. Jadi Musa ini posisinya bedanya dengan Yesus apa? Kalau Musa kan itu ciptaan ya. Kalau si Gusti Yesus itu kan sebenarnya perantaraan penciptaan, sang logos itu, sang logosnya Allah itu. Bedanya di mana? Musa penyampai firman, dia perantara logos. Logos yang disampaikan Musa adalah Torah. Betul. Kalau kita merujuk pada Yohanes 1:3, segala sesuatu kan dari Dia. Oleh karena itu apa yang dikatakan Dia, yang didengar Musa, dicatat Musa gitu kan. Firman Musa itu mendengarnya dari logosnya Allah, bukan dari sang sumber itu sendiri. Iya. Jadi yang ketika zaman Musa mendengarkan firman Tuhan dari mulut Tuhan ke Musa, ya kan ya? Dari mulut Tuhan ke Musa. Bukan dari mulut ya, dari logosnya. Karena tidak Apa sih ya, Bang? Logos itu apa, Bang? Logos itu apa? Logos itu ya pengetahuan ilahi itu sendiri. Karena yang datang ke Musa pengetahuan Tuhan atau bukan? Supaya konsisten, Bang. Karena sejak awal mula itu sang ilahi, sang sumber itu tidak bisa didengar. Iya, makanya Musa sebagai penyambung lidah daripada Tuhan.
Betul, tetapi si Musa itu dari logosnya sang sumber begitu, bukan dari sang sumber itu sendiri. Bisa nggak logos ini nggak usah dipakai dulu? Supaya kita Ya nggak bingung harus, pakai bahasa Indonesia. ya Karena harus logos, karena di dalam logos Bang, datanya gini Bang Yuma, di dalam Yohanes 1:3 itu kan dikatakan segala sesuatu ada dari Dia kan. Kemudian dia dalam siapa? Yohanes Dia siapa? dia logos itu, logosnya Allah Oke. itu. Oke, Ya, baik. Segala sesuatu dijadikan oleh logos. betul, betul, betul. Termasuk dagingnya Yesus? Kalau dagingnya itu kan yang menjadi daging kan logosnya itu sendiri yang diutus untuk menjadi daging. Berarti logos jatuh dari bumi, daging dari langit. Oh iya, Daging yang turun. Hah? tidak seperti Enggak itu. dijelaskan, Bang. Dijelaskan. Kalau prosesnya Logos melalui begini logos Bang turun Yuma. ke logos turun ke Musa berupa ide. Logos turun ke bumi berupa apa ketika Yesus? Berupa ide atau langsung daging dari atas? Begini Bang Yuma. Kalau Nah, menurut gimana? pemahaman saya, sejak awal sampai kapanpun, sang sumber itu tidak bisa didengar oleh siapapun kecuali sang anak gitu loh Bang Yuma. Nah, Paham tidak seperti ini? Musa Kita mendengarkan. Musa gimana? mendengarnya dari si logosnya sang sumber. Nah, Karena apa? Yesus Yesus Bukan begitu. Yesus Yesus mendengarkan logos. Dia bukan begitu mengatakan, kan? aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Apa yang aku Betul, katakan, apa yang diperintahkan untuk aku dengar. Berarti dia masih mendengar. betul. Logosnya itu mendengar sang sumber. Karena apa? Sang sumber kan tidak bisa berbicara, tidak bisa didengar. Oleh karena mengutus logosnya Bukannya sendiri. bukannya dia logos. Supaya konsisten Bang Yuma, supaya konsisten bahwa sang sumber itu tidak bisa didengar. Supaya Iya, konsisten maka sang sumber strategi sang sumber kan sudah jadi daging kan? bukan sang sumber yang menjadi daging itu Lalu mungkin apa? pemahaman Lalu apa yang menjadi daging? logos Logos. sang sumber, betul, logos sang Logos. sumber Logos sang sumber. atau Logos. firman atau firmannya sang sumber begitu. Bingung kan? Karena apa? Karena kebenaran itu sulit dipahami manakala belum berada dalam kebenaran begitu Bang Lima. Oh gitu. Inilah Oke. Trinitas ini ya, inilah Oke, Trinitas baik. ya. Baik, kita uji lagi ya, Pak ya. Sampainya saya Ya, paham ya. Oke. betul ya. Ketika Musa menerima firman, yang dia dengarkan Musa itu adalah suara yang Betul. datang kepada dia dibawa Betul. oleh malaikat. Jadilah Taurat. Kalau pemahaman Trinitas yang menyampaikan firman itu adalah dari logosnya sang sumber Bang, atau Malaikat firmannya kan? sang sumber. Malaikat kan? Ya silahkan menamai malaikat, tetapi kita harus konsisten bahwa sang logos, firmannya sang sumber ini, itu kan berbicara sejak awal yang kalau pada saat itu disampaikan kepada Musa, mungkin bisa dikatakan malaikat Tuhan waktu itu ya, karena kita kan belum tahu waktu itu siapa gitu. Itu sebenarnya adalah logosnya sang sumber itu sendiri gitu. Karena Kalau tidak ada. Silakan. di dalam Kisah Para Rasul 7:35, di situ yang datang kepada Musa memberikan Torah itu malaikat, tertulis di Ya. situ. Jadi malaikat yang datang. Nah, Betul, memang pada siapa ini yang naik? Maksudnya apa yang dinaikkan? Siapa yang satu-satu naikkan? dulu. Nanti Iya, itu kalau dia. Iya. Ini satu aja masih ini kenapa belum dinaik? clear. Tolong host. Diturunkan dulu. Iya. Iya, Itu jangan kan. jangan terlalu bernafsu host, moderator. Jadi Betul ya. ketika Musa menerima dari malaikat, Musa berbicara berdasarkan apa yang dititahkan melalui malaikat. Iya. Pada zaman Yesus, di dalam Yohanes 1:51, Yesus sendiri berkata, langit terbelah, malaikat turun naik menuju Yesus.
Kalau dia adalah logos itu sendiri, buat apa malaikat datang kepadanya? Ya, memang ini kelebihan dari sang sumber Bang Yuma, karena itu berbeda dengan makhluk penciptaannya kan. Sehingga malaikat itu bisa jadi logosnya itu sendiri juga mengutus malaikat gitu. Padahal sang sumber itu mengutus logosnya menjadi malaikat itu juga bisa. Kita kan juga praduga kan. Ada malaikat yang ke Yesus lagi. Untuk apa malaikat ini datang ke Yesus sementara dia sendiri adalah sang sumber? Bukan Yesus itu ada anaknya Bang, anak ilahi, anak Allah itu ya. Bedanya Kita dengan kenal. Musa kalau begitu apa? Malaikat datang ke Musa, malaikat datang ke Yesus. Musa tidak berkata-kata Ya, dari dirinya, Yesus juga tidak berkata-kata dari dirinya. Bedanya di ya, mana? betul. Pada saat Gusti Yesus sudah di dunia, itu kan kami mengimani bahwa itu sepenuhnya manusia atau Ya, sepenuhnya bedanya dengan Musa apa, anak Bang? manusia. Bedanya kalau si Musa itu kan ciptaan, kalau si sang Gusti Yesus ini adalah perantaraan penciptaan. Perantaraan penciptaan. Musa itu perantara penciptaan kepada Bani Israel. Musa adalah perantara. Musa itu Perantaraan perantara. firman. Perantaraan apa yang menjadi kehendak firman. Iya sama, Yesus juga perantaraan Itu- kehendak Elohim. Ini bedanya Bang Yuma. Kalau kita penuh memperhatikan dalam Yohanes 1:3, itu kan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia itu yang logos Dia itu siap. sendiri. Oke. Logosnya Allah. Apakah logos yang adalah perkataan Tuhan menciptakan daging Yesus? Yang menjadi daging itu kan logos itu sendiri melalui si sang Bunda Maria kan, Yang untuk menjadi menjadi anak manusia. yang menjadi daging adalah perkataan. Yang menjadi daging ini adalah logosnya Bang. Kalau kita data dari Yohanes 1:14. Kenapa sih harus menggunakan kata logos itu apa sebenarnya bahasa Indonesianya logos? Firman itu apa? Firman itu apa? Ya inilah bedanya bahasa Indonesia dengan yang itu tadi saya Iya, katakan. firman adalah ini apa, Bang? Firman ini perkataan kah atau apa? kalau di bahasa sananya katanya rema gitu ya, kalau yang disampaikan. Apalagi ini? Kok terlalu banyak bahasa-bahasa? Ya, Apa? Bahasa Indonesianya aja, Bang. Nggak usah membodohi diri. Firman, Ya. logos, rema itu apa? Oke, kalau Gusti Yesus itu adalah firman sang sumber, firmannya sang sumber itu sendiri. Itu si Gusti Yesus. Yang sampai ke Musa itu firmannya siapa? Yang sampai ke Musa firmannya siapa? Kalau yang sampai ke siapa? Musa, kalau sampai yang ke Musa sekali lagi bahwa sang sumber kan tidak bisa didengar. Itu dari sang logosnya Allah atau sang firman. Pusing karena Trinitas Bang, Trinitas itu seperti itu, tidak Maksudnya apa, Bang? Itu kan cuma bahasa politikus. Bahasa Ya, politik untuk melegalkan anak Maria jadi Tuhan. Sekarang begini deh. Sekarang begini. Ya, Yang keluar bagaimana? dari rahim Maria ini pencipta atau ciptaan? Itu aja dulu. ya perantaraan penciptaan Bang. Perantaraan penciptaan. Karena konsisten bahwa sang sumber tidak bisa didengar, sekali lagi itu seperti itu. Atau begini Bang Yuma, sang sumbernya Bang Yuma diketahui oleh yang orang lain tidak, sumbernya bisa diketahui tidak oleh orang lain. Yang bisa diketahui kan suaranya juga. Iya enggak Bang Yuma? Iya enggak. Bang Yuma sang sumber apa yang dipikirkan Bang Yuma itu kan sulit orang lain untuk mengetahui kan, dan mendengarkan sebelum diucapkan Bang Yuma. Itu perbedaannya Ya, gini Bang. Yang saya tidak dengarkan tadi. Sorry, tolong diulang. Yang keluar dari rahim Maria ini pencipta atau ciptaan? Perantaraan penciptaan.
Datanya dari mana? Perantaraan ini ciptaan atau pencipta? Perantaraan pencipta, ikut mencipta, karena sang sumber kan tidak bisa Iya, bersuara. yang menjadi perantara ini ciptaan atau pencipta? Perantara penciptaan artinya ikut mencipta bersama sang sumber, karena sang sumber itu mengutus logosnya untuk bersuara, begitu loh Bang Yuma. Berarti Maria melahirkan pencipta. Maria melahirkan manusia yang dari logos, yang dari firman Allah itu. Melahirkan penciptanya atau melahirkan ciptaannya? Melahirkan perantaraan penciptaan atau melahirkan Perantaraan logos ini Allah. pencipta atau bukan? Jadi gini Bang, ini Ya gimana? ini HP, ini HP, ini buku, ini HP. Nah, ada penghubung nih, perantara turun ke buku nih. Apakah ini termasuk pencipta, termasuk HP atau apa? Kalau ya, seperti itu sulit ya Bang. Kalau seperti coba Bang Yuma, sumbernya Bang Yuma atau pikiran Bang Yuma itu bisa didengar tidak oleh orang lain? Bisa tidak? Pikiran saya. Oleh orang lain Pikiran saya. bisa mendengar belum sebelum dikatakan? Enggak. Enggak kan? Makanya yang bisa didengar adalah suaranya. Suara Bang Yuma itu yang bisa didengar. Kalau di dalam baik. Iya. Baik. Oke. Sekarang begini. Bagaimana? Kalau Bapak mendengar, kalau saya berbicara di Makassar, bisa enggak Bapak mendengarkan tanpa melalui HP? Kalau tidak melalui HP ya tidak bisa Bang Yuma. Kita harus realistis. Berarti HP yang ada di tangan Anda itu adalah perantara Bang Suma ke Abang, betul? Kalau lewat perumpamaan ini itu tidak akan nyambung dengan apa yang saya katakan. Ya betul. Anda yang ini yang menaikkan siapa ini teman-teman? Mohon izin dulu, yang menaikkan barusan siapa ini? Nampak enggak? Moderator yang mana nih yang menaikkan? Atas nama siapa tadi yang menaikkan? Mungkin daripada saya. Oh ya. Moderator yang atas nama siapa yang menaikkan tadi ini? Ada beberapa moderator, biar saya blokir. Iya. Siapa barusan yang menaikkan? Ada yang baca tadi? Itu moderator botol itu. Memang Bang, Trinitas itu agak misteri ya, sulit untuk. Bukan misteri Bang, irasional, tidak masuk akal. Iya, Sekarang HP yang jadi perantara saya kepada Abang, apakah saya? Gini Bang, itu betul, memang betul. Kita lihatnya itu betul, memang itu adalah Bang Yuma, kita mengenal Bang Yuma begitu. Ya enggak, HP ini yang menjadi perantara saya ke Abang, apakah saya? Kalau ini saya melihatnya hanya gambarnya Bang Abad, Bang Yuma. Enggak, Anda mendengarkan keinginan saya ketika saya mengatakan A, HP di sana mengatakan A. Tidak mungkin saya mengatakan B, HP berbunyi Z. Itu adalah perantara apa yang ingin saya sampaikan, ide yang saya uraikan sampai ke Abang melalui HP. HP yang Anda dengar itu apakah saya? Dari kehendak panjenengan. Tapi apakah HP yang Anda dengar itu saya? Suaranya dari kehendak panjenengan kan Bang? Karena sang logos itu HP yang menjadi alat penyampai perkataan saya di sini, apakah saya? Yang suaranya, kalau suaranya itu ya, kalau HP-nya tidak. Suara tidak. Yang saya dengar, tidak. Kata Yesus, Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dari aku bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Andai saja HP itu bisa berbicara, HP itu akan mengatakan, suara yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku, tapi dari Bang Suma yang ada di Makassar.
Ya betul. Paham? Berarti trinitasnya adalah suara Bang Yuma melalui HP gitu. HP Dan termasuk HP-nya, HP ini karena masuk dalam Trinitas itu. karena Bang Yuma kan yang menggambarkan itu, oleh karena itu saya mengatakan Trinitas bagi Bang Yuma adalah Saya. sumber Saya. dari Bang Yuma. Suara sang sumber saya. ada Bapa. Terus yang satunya apa? Suara yang saya dengar dari HP dan Terus? rohnya Bang Yuma, Roh Kudus Bang Yuma itu Trinitas. Itulah Trinitas HP-nya Yuma. gimana? HP-nya gimana? HP-nya nggak masuk. HP-nya ini adalah daging yang kita kenal Yesus itu HP-nya itu. Berarti Betul. daging, berarti HP bukan bagian daripada pribadi Bang Suma, betul? Saya katakan suaranya Pak, bukan HP-nya. Iya, berarti dagingnya Yesus bukan pribadi pencipta, betul? Nah, Ayo. kalau menurut pribadi bukan, karena dia keilahiannya itu dia betul keilahian. Kalau pribadinya berarti kan ada 3 pribadi. HP ini kan dagingnya Yesus, HP ini kan? Kalau pribadi betul, tapi hakikatnya kan tetap Yuma. Bagaimana Anda bisa mengatakan HP itu adalah sehakikat dengan saya? Suaranya Bang, ini kan kita mendengar. Ya kalau suara oke. Kalau suara oke, kan Yesus sudah mengaku, firman yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang mengutus aku. Oke. Betul, betul. Antara firman Tuhan dengan Yesus memang bukan satu hakikat. Sekarang Betul. Yesus itu kedudukannya sama seperti HP itu. Apakah Betul. HP itu sehakikat dengan saya? Suaranya iya, tetapi begini Bang Yuma. HP-nya abangku, HP itu apakah sehakikat dengan saya? Saya berbicara iman atau berbicara menuruti apa yang Ini Bang iman katakan? Anda, ini iman Anda, Oh. Bang nih. Dengar dulu, nih perhatikan, Iya. Bang Suma, suara Bang Suma yang sampai ke Abang, alat yang dipakai untuk menyampaikan yaitu perantara, yaitu berupa HP yang terdiri dari besi dan kemudian plastik, kabel-kabel, baterai dan seterusnya. Oke? Iya. Ini adalah Elohim. Ini adalah Roh Kudus yang suara ini. Ini adalah Yesus. Ini Bang Direct, Suma, bukan. ini suara Bang Suma, ini HP. Oh, ini Pertanyaannya? tidak. Iya, iya. Pertanyaannya, apakah HP ini sehakikat dengan Bang Suma? Apakah HP ini satu pribadi dengan Suma? Kalau ibaratnya seperti ini, maka sepenuhnya HP dan sepenuhnya ilahi. Sepenuhnya HP adalah sepenuhnya begini, karena Jadi Karena HP itu sepenuhnya Bang Suma, sepenuhnya HP. bukan sepenuhnya HP, suaranya sepenuhnya Bang Yuma suaranya. Begitu karena Kalau- kebenaran, ya. Ini abangku, Anda mendengar, Ya. Anda mengatakan Anda tidak bisa mendengarkan suara Tuhan, maka Yesuslah sebagai corongnya. Anda Betul. tidak bisa mendengarkan suara Bang Suma, maka HP lah sebagai corongnya. Betul, betul. Nah, Oleh karena apakah itu, apakah HP itu Bang Suma? iman kami ada HP dan ada suara, gitu loh. Suara Iya. inilah sepenuhnya Bang Yuma, HP inilah sepenuhnya HP, begitu. Itu iman kami, Ya, Bang. oke, oke. Iya. Saya ulang lagi. Suara HP ini adalah sepenuhnya suara Bang Suma. HP Betul. ini sepenuhnya. Sepenuhnya HP. Berarti dagingnya Yesus sepenuhnya manusia. Betul. Suara yang disampaikan Yesus adalah suara Sepenuhnya Tuhan. ilahi. Iya, betul. Nah, Sepenuhnya ilahi. Udah selesai. betul. Bedanya dengan Musa apa? Bedanya dengan Musa itu mendengarnya dari suaranya sang logos itu, yaitu suaranya sang sumber, begitu. Bukan sang sumber yang bersuara, tapi firman-Nya Loh, itulah yang loh, menyampaikan. Loh, Yesus tadi kan cuman HP. Bingung kan? Ya makanya Enggak ini kan bingung, enggak bingung. Anda aja yang enggak bisa nipu saya. Yang tadi Ya. itu kan Anda mengatakan HP sepenuhnya HP,
dan suara sepenuhnya suara Bang Suma. Betul, betul. Dagingnya Yesus sepenuhnya manusia ciptaan, dan yang Betul, didengar betul. dari Yesus itu adalah suara Ilahi, Bapa, suara ilahi, betul, betul. suara ilahi. Ya, Dagingnya betul. Yesus manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya dan suaranya adalah ilahi sepenuhnya, ilahi gitu. Oke, sekarang Musa menyampaikan Taurat. Taurat itu sepenuhnya suara Tuhan, dan Musa sendiri sepenuhnya manusia. Iya, betul. Bedanya dengan Yesus apa? Sekali karena sang sumber itu kan konsisten, Bang, sejak awal tidak bisa didengar. Oleh karena itu tetap saya mengatakan bahwa itu adalah logosnya atau firman Allah itu yang diutus untuk menyampaikan pada si Musa. Iya, betul. Yesus ini Itu kan tadi seibarat HP yang tidak sepribadi denganku, yang tidak sehakikat denganku. HP betul, itu hanya sebagai alat untuk menyampaikan suaraku. betul, betul, memang betul, betul. Yesus sepenuhnya hanya penyampai suara Tuhan. Betul, betul, betul. Yesusnya bukan Tuhan. Yesusnya sepenuhnya ilahi dan sepenuhnya manusia kan? HP itu sepenuhnya. HP itu sepenuhnya iya, Bang iya. Suma. Oke, ya, oke. HP itu sepenuhnya Bang Suma. Bukan. HP Bukan. sepenuhnya HP, suaranya itulah sepenuhnya Bang Yuma. Oke, berarti HP ini bukan Bang Suma, bukan pribadi Bang Suma, bukan hakikat Bang Suma, tetapi pribadi lain, hakikat lain, betul? Hakikat lain untuk mengetahui Bang Yuma. Si HP itu. HP ini apakah Bang Suma? Hakikat lain kan? Kan saya mengatakan perantaraan tadi kan, perantara. Iya, perantara. Berarti HP itu bukan saya. HP itu sepenuhnya HP sebagai perantaraan suara Bang Yuma kan? Iya, betul. Betul ya, HP itu. Betul sekali. Betul sekali. Iya. Nah, ketika HP itu dimasukkan ke dalam tanah, 3 hari 3 malam kemudian HP-nya keluar dari tanah. Apakah HP itu berubah menjadi Bang Suma? Kalau iman kami ya Bang, sekali iman kami Iya. itu sudah Iya. menjadi bangkit menjadi tubuh kemuliaan ya. Iya, jadi HP tadi berubah jadi apa? Jadi Tuhan menjadi tetap Bang HP. Suma? Tetap HP. Tetapi HP kemuliaan, tetap HP kemuliaan yang beda dengan HP yang saya di depan saya ini, HP Oke. kemuliaan. Oke, Ya. baik. Terima kasih. Berarti ketika kemudian HP ini keluar dari tanah, boleh ndak orang-orang menganggap HP itu adalah Bang Suma? Menganggap kalau bersuara itu tetap ilahinya suaranya. Enggak. Boleh enggak HP ini ketika dia keluar dari tanah, orang-orang menganggapnya Suma? Tidak lagi menganggapnya HP, tapi menganggapnya Suma. Ini benar-benar Suma. Tetap menjadi HP, tetapi perantaraan suara Bang Yuma tetap seperti itu sampai kapanpun. Kalau itu masih berbentuk HP, tapi HP kemuliaan gitu Bang Yuma. Oke. Kalau ada orang menganggap ketika dia berbicara dengan HP sama halnya dia berbicara dengan Bang Suma, itu orang apa namanya, Bang? Kalau tidak ada suara Bang Yuma kan tidak ada kata HP itu sendiri, karena sang HP ini kan perantaraan dari Bang Yuma. Kalau Bang Yuma tidak bersuara lewat HP kan tidak tahu bahwa itu Bang Yuma kan. HP tetap HP mati kan. Oleh karena itu sejak nantinya tetap yang kelihatan tuh HP yang bersuara itu, tapi sumbernya dari Bang Yuma. Iya. Dari nanti di surganya itu tetap yang kelihatan tuh HP. Oke, tapi berarti suaranya itu ya. Oke. Kalau orang ini menganggap bahwa HP ini adalah alat yang digunakan Bang Suma untuk menyampaikan firman-Nya, oke, orang itu masih sehat. Bagaimana dengan orang yang menganggap HP ini benar-benar sehakikat, benar-benar adalah Bang Suma? Orang itu gila atau waras orang itu? Saya mengatakan yang sehakikat kan suaranya Bang Yuma kan tadi. Bukan suara lagi, bukan suara. Yes. Yang saya maksud adalah
HP-nya, HP benar-benar HP dianggap benar-benar Bang Suma orang ini gila atau waras? Ya gila, Oh, gila, gila. Oke, gila. gila. Gila ya. Betul, gila. Tapi gini Bang Oke. Yuma, tadi ini kan ibaratnya. Kalau HP, Lanjut Bang, lanjut. kalau HP ini tidak ada suara Bang Yuma dan ada tampilan Bang Yuma dalam HP ini tidak, saya katakan ini tidak ada fungsi sama sekali. Tetapi kalau Bang Yuma menyampaikan firman lewat HP dan ada suaranya, itulah logos yang diutus Bang Yuma agar orang lain mendengar, begitu Bang. Iya, baik. Kalau HP ini berbicara, Ya, HP ini kemudian berbicara dari dirinya sendiri, kan tidak mungkin kata dia kan. Aku tidak tidak mungkin. berbicara dari diriku. Iya, iya betul. Tidak mungkin. Lalu tidak mungkin. bagaimana? Oke. Lalu bagaimana jika ada orang yang mengatakan bahwa Bang Suma tidak mempertahankan kemanusiaannya, melainkan mengosongkan dirinya sebagai Bang Suma lalu turun menjadi HP. Bagaimana menurut Anda? Itu kan pada saat mau ini kalau HP kan benda mati ya Bang Yuma. Kalau manusia mungkin bisa seperti itu ya. Kalau Enggak, HP, ini masih analogi sederhana. Ada orang ngirim surat kemana-mana, dia mengatakan bahwa Bang Suma tidak mempertahankan kemanusiaannya, melainkan mengosongkan dirinya dan turun menjadi HP, bahkan sampai hancur dihantam hammer HP-nya. Ini orang yang mengajar begini menurut saudara itu masuk akal atau masuk toilet? Tidak. Masuk angin? masuk toilet, Masuk toilet. Iya. Bagaimana dengan Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8 Bang? Ini perbedaan. Theos mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan turun menjadi manusia sampai mati dibunuh manusia. Anda mengatakan Iya. tadi orang gila. Yang HP Bang Yuma, yang saya katakan gila HP, karena manusia beda. Kalau manusia pengertiannya beda. Iya, ketika manusia diberitakan turun derajat menjadi HP dan orang yang mengajarkan ini adalah orang gila, orang menjadi HP aja Bapak katakan orang ini gila. Lalu bagaimana Betul. kalau pencipta langit dan bumi menjadi manusia? Betul, karena Bang Yuma mengatakan HP, inilah kegilaan Bang Yuma di dalam menganalogikan itu. Salah. Loh kok jadi saya yang gila? Ya, Tadi kan Anda sudah mengakui bahwa orang yang mengatakan bahwasanya manusia menjadi HP adalah gila. Bahkan Anda sudah mengakui bahwa ketika ada orang berkata bahwa HP ini adalah sepenuhnya seutuhnya Bang Suma, itu gila. Itu menurut saudara kan barusan. Nah, sekarang ketika ada orang yang bersurat bahwa Bang Suma tidak mempertahankan kemanusiaannya, melainkan mengosongkan diri, lalu turun menjadi HP, bahkan sampai hancur dihantam sama tukang servis HP, maka hancur HP-nya, mati HP-nya, hancur si Suma yang tadinya jadi HP. Menurut Anda gila? Kan Anda mengatakan itu gila. Masa Bang Suma jadi HP? Gila itu namanya. Nah, sekarang di konsep agama saudara, sebentar Bang Yuma. Saya mengatakan gila karena HP. Begitu. Karena dalam Alkitab tidak ada seperti itu. Yang ada adalah menjadi manusia. Kalau menjadi manusia saya akan mengatakan gila Bang Yuma. Oh, jadi pencipta langit dan bumi. Oke, pencipta langit dan bumi menjadi manusia tidak gila. Itu salahnya apa bedanya? Karena yang menjadi manusia adalah bukan. Firman-Nya yang menjadi, bukan sumbernya. Firman-Nya kan? Ya betul. Oke. Yang Nah, sekarang ketika HP itu keluar dari tanah, lalu mengatakan bahwa HP ini adalah Bang Suma, itu kan menurut saudara gila tadi. Karena HP dalam Alkitab kan tidak ada HP, adanya manusia. Ini HP. analogi Bang, ketika HP masuk tanah HP ini keluar, lalu orang mengatakan setelah hari ketiga dia keluar dan dijadikan menjadi Tuhan dan menjadi Kristus. HP tadi. Betul.
Kalau HP saya katakan gila Bang Yuma. Gila kan? Gila. Gila. Tetapi kalau manusia tidak. Kalau manusia menjadi ya, kalau Tuhan manusia tidak gila. Yang menjadi Tuhan adalah logosnya, yang menjadi anak adalah logosnya, begitu. Coba Anda baca di Kisah para Rasul 2:36, semua orang Israel, semua orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang telah kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan menjadi Kristus. Berarti daging yang Anda akui tadi sepenuhnya daging, sepenuhnya ciptaan, telah menjadi Tuhan, telah menjadi pencipta dan Kristus bagi penyalib-penyalibnya. Di sana apakah Theos? Di sana kan Theos tulisannya, atau Tuhan kan tulisannya. Coba dibaca ulang, memakai Tuhan bukan Tuhan ya. Iya betul. Tetapi di hari ini orang-orang menuhankan, menyembah daripada mayat yang keluar dari tanah ini. Ya betul, karena kita kenalnya sang sumber kan dari dia. Jadi tetap perantaraan. Berarti itu sama halnya orang menuhankan atau menganggap HP yang keluar dari tanah itu Bang Suma. Sekali lagi dalam kitab Bible itu kan tidak ada kata HP dan Bang Yuma ya. Sekarang kembali ke kitab saja, yang tertulis asli saja apa gitu. Itu analogi yang tadi Abang. Kenapa kita lari? Anda sudah akui Bang, tadi Anda sudah akui HP itu seutuhnya adalah penyampai firman, dan dia bukan firman, tapi suara yang dari HP itulah seutuhnya ilahi. Sejauh ini benar, tetapi berarti tubuh Yesus ilahi atau suaranya yang ilahi? Suaranya yang ilahi. Nah, tubuhnya adalah anak manusia ya. Oke. Ketika dia keluar dari kubur, yang bangkit tubuhnya atau suaranya? Yang bangkit tubuhnya beserta nanti kalau diutus untuk bersuara. Nah, berarti yang bangkit dari kubur itu adalah seutuhnya bukan Tuhan kan? Seutuhnya anak Allah atau anak manusia begitu. Oke, yang sudah mulia dan sudah mulia ya. Oke. Seutuhnya anak manusia. Lalu kenapa disembah? Kenapa dianggap dia Elohim? Kenapa dianggap dia sehakikat dengan Elohim? Tubuhnya kemana? Kok jadi Elohim juga? Inilah perbedaan pemahaman saya dengan Bang Yuma. Kalau saya memahami sepenuhnya ilahi adalah suaranya, sepenuhnya anak manusia adalah gebleger atau badannya Sang Yesus itu. Begitu. Nah, sekarang tubuh Yesus yang adalah manusia seutuhnya, yang adalah ciptaan ini, perantara ini, apakah sehakikat dengan pencipta tubuhnya? Ya, kalau di dalam pengertian Trinitas adalah tetap itu adalah sehakikat keilahian dari suaranya, Bang. Tubuhnya enggak? Ya otomatis, karena dia sebagai perantaraan kan, dia tidak berarti HP ini dengan suara HP ini otomatis adalah Bang Suma menurut iman saudara. Itulah gila, Bang Yuma. Nah, makanya kalian disebut dalam Al-Quran gila. Karena makanya Yesus. Nah, tadi tubuh Yesus Anda katakan Tuhan, sehakikat dengan Tuhan karena dia adalah sumber suara. Yang Bang Yuma dengar apa tadi saya katakan? Suaranya inilah yang sehakikat. Tapi Anda mengatakan otomatis. Karena sepenuhnya ilahi dan sepenuhnya manusia, saya katakan begitu. Nah, saya tidak mengatakan tidak. Makanya saya katakan ke sisi kemanusiaannya apakah sehakikat dengan ilahi? Kalau ini saya belum mempelajari sepenuhnya, Bang Yuma ya. Sebatas ini dulu.
Kalau Saya belum, kalau ya, tubuh belum Yesus belajar, ya. sepenuhnya ilahi, maka HP ini sepenuhnya Bang Suma. Betul kan? Ya, tidak. Suaranya, suaranya Iya, dan gambar. iya, maksud Nah, saya kalau orang Kristen menjadikan kemudian Yesus sebagai tubuhnya sebagai sepenuhnya ilahi juga tubuhnya, berarti sepenuhnya itu casing betul. HP ini juga adalah Bang Suma. Gila nggak itu? Saya tidak mengatakan seperti itu Bang Yuma. Yang saya katakan adalah suaranya, Suaranya. suaranya Bang Yuma. Nah, Berarti suaranya pada Bang Yuma. berarti ada pada hakikat Tuhan Anda sesuatu yang bukan Tuhan. Siapa itu? Tubuh jasmaninya Yesus menempel Iya, pada sisi keilahian Tuhan Anda, bukan betul? bukan menempel, tetapi itu adalah anaknya Allah itu sendiri. Itu dilahirkan oleh perawan Maria lewat malaikat Jibril yang diutus oleh Sang Sumber begitu. Iya, Itu berarti di dia, kemanusiaannya, ya, kemanusiaannya di yang situ. kemanusiaan ini kalau dia disehakikatkan dengan Elohim, berarti pada hakikat Elohim Tuhan Anda itu ada yang bukan Tuhan, yaitu tubuh manusia. Ya pada saat manusia betul Bang Yuma itu karena sepenuhnya manusia tinggal Memang di antara sekarang kita. Yesus bukan manusia. Dia tetap anak manusia di sana, Oke, tetapi tetap anak manusia. setiap Oke. setiap bersuara itu adalah kehendak Sang Sumber, Bang. Karena untuk Oke. perantaraan Oke. bersuara, ya. Baik. Sisi kemanusiaannya ini apakah bertuhan? Kalau dia iya, karena sumbernya kan dari Sang Sumber. Nah, sumbernya dari Sang Sumber. Oke. Berarti yang keluar dari kubur adalah tubuh kemanusiaan yang memiliki Tuhan, masih bertuhan, betul? Tubuh kemuliaan yang mempunyai Sang Sumber di dalamnya. Ya, Yang keluar dari kubur berupa daging manusia ini itu masih bertuhan kan? bukan, tidak. Tetapi Jadi- setiap mengatakan sesuatu itu kan sumbernya dari Sang Sumber. Iya, saya ngerti. Makanya justru dia menyampaikan apa yang diperintahkan, bukti kalau dia itu adalah hamba Tuhan. Bukan ingkar kepada apa yang dititahkan, diperintahkan oleh Tuhannya untuk diucapkan, itulah yang diucapkan. Sama seperti HP ini. Apapun yang saya katakan itu yang keluar. Tidak bisa HP ini berubah. Kapan dia berubah dari suara saya atau perkataan saya, berarti HP ini harus diservis. Atau Rusak begini dia. aja, Bang. Oke, Hah? kalau Gimana? pengertian Trinitas itu satu Bapa, satu Anak, satu Roh Kudus atau tiga Bapa. Satu Bapak, Betul. Terus tiga pribadi. betul. Yang saya katakan satu Bapa, satu Anak dan satu Roh Kudus kan Trinitas itu bukan tiga Iya. Bapa kan? Iya, betul. Berarti Memang satu bapaknya itu siapa, Bang? Kalau dari Elohim, pengertian- Elohim. Bukan, kalau bapaknya dari Alkitab itu sendiri apa? Karena dia itu tidak didengar suaranya. Apa itu? Roh. Bukan. Jadi Sang Sumber, Pak. Bapak itu Sang Sumber itu. saya sudah mengatakan tadi Bapak itu sang sumber. Sekarang yang jadi permasalahan ini adalah si daging ini apakah bertuhan? Si daging ini dikuasai oleh Sang Sumber, Bang. Apakah bertuhan? Dikuasai oleh Sang Sumber. Terserah Apakah mengatakan bertuhan? Apakah dia bertuhan? Dikuasai oleh Sang Sumber. Iya, maksudnya apakah dia bertuhan atau tidak bertuhan? Dikuasai oleh Sang Sumber, Bang. Bertuhan atau tidak? Kalau Trinitas itu kan otomatis Trinitas itu satu-satunya kan, Bang. Serangkai kan itu. Trinitas Loh, itu tidak bisa Kembali lagi, dipisah-pisah. bulat lagi. Saya ngerti, tapi Anda kan sudah mengakui. Berarti HP ini berarti Trinitas kan? Berarti HP ini adalah saya sendiri gitu. Yang saya katakan tadi suaranya kan, Bang, bukan HP-nya. Dagingnya yang kutanya. Ya tadi kan sepenuhnya manusia dan sepenuhnya ilahi kan. Manusianya ini bertuhan atau tidak? Manusianya itu tetap sepenuhnya juga ilahi kan, saya katakan otomatis di situ. Yang mana? Maksudnya gimana ceritanya Bapak ini? Sekali lagi kebenaran itu sulit dipahami manakala Bukan kebenaran, itu kebodohan. Kebodohan yang Ya. didoktrinkan untuk menjadi benar. Tunggu dulu. Pada diri Yesus ada dua.
Yang pertama sisi keilahian, yang kedua sisi kedagingan. Sisi kedagingan ini bukan sisi keilahian, tapi sisi kemanusiaan. Yang saya pertanyakan, sisi kemanusiaannya, kalau dia tidak menghambakan diri kepada Tuhan yang adalah ilahi, maka sisi kemanusiaannya akan ke neraka. Begini, Pertanyaan saya, apakah Yesus sebagai manusia menyembah kepada Elohim atau tidak? kalau berdasarkan Yohanes 1:14, si Yesus itu apa, Bang? Yang diutus itu apanya? Apanya Allah? Firman. Firman. Ya, betul. Kalau firman tetap, sehingga supaya firman itu tinggal bersama kita manusia. katakanlah kami Firman, yang percaya. abangku, itu sudah selesai kasus Firman. Saya sudah ngakui meskipun itu salah. ya. Saya sudah akui. Firman yang adalah suara itu ilahi. Oke. Betul. Yang saya permasalahkan dagingnya Yesus. Daging Yesus bersuara apa tidak nantinya? Bersuara dagingnya. Kalau bersuara itu keilahiannya melekat pada kedagingannya, kan? Kalau tidak, ya itu tetap kita kenalnya Yesus di sananya itu. Tapi tidak bersuara. Yesus mengatakan, Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Betul. Oke. Betul. Yang berkata-kata di situ ilahi atau manusiawi? Ilahi lewat Yesus. Jadi ilahi berkata, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku. Itu ilahi. Iya betul, karena dia kan sepenuhnya anak manusia, kan. Jadi ilahi tidak dapat berkata-kata dari dirinya. Betul, karena dia anak Allah, kan dia. Dia sumbernya tetap dari sang sumber. Karena ilahi loh, kita tidak cerita Yesus. Ilahi. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang disampaikan, diperintahkan oleh Elohim untuk aku katakan, aku sampaikan. Ini yang berkata ini sisi kemanusiaan atau sisi keilahian? Sisi kemanusiaannya, Bang. Sisi kemanusiaan. Iya, betul. Berarti sisi kemanusiaannya punya suara sisi kemanusiaan. Ya jelas, karena tetap bagi anak manusia kan dia. Ya. Mantap. Berarti pada diri Yesus ada dua suara. Pada diri, saya sejak semula mengatakan bahwa dia sepenuhnya manusia dan sepenuhnya ilahi, kan, Bang. Oke, berarti ada dua suara, kan? Ada dua suara. Ada dua suara, ada satu daging. Iya betul, kemanusiaan penuh ya. Oke, sebagai suara dan daging yang adalah sepenuhnya manusia, menyembah enggak kepada Elohim Bapa? Bukan menyembah, dia doa ya. Berarti Yesus hanya sebagai penyampai firman. Dia bukan ilahi, dia manusia seutuhnya yang diutus sebagai perantara untuk menyampaikan firman kepada kaumnya Bani Israel. Ya monggo saja kalau memang diputuskan seperti itu dari Bang Iwan disimpulkan sekarang itu tidak apa-apa. Ya, sekarang abangku, ketika dia keluar dari kubur, dia berkata apa? Kepadaku telah diberikan kuasa. Ini yang bersuara ini Tuhan atau manusia yang diberikan kuasa? Sebagai anak Nah, Allah. Berarti dia bukan Tuhan kan yang keluar dari kubur? Ya, kalau Tuhan tetap Tuhan, karena Tuhan itu kan Tuhan. Tuhan. Enggak, maksudku bukan Bapak yang keluar dari kubur kan? Bukan kan? Bukan Bapak. Bukan. Kalau ada orang yang menyembah manusia yang keluar dari kubur ini, gila tidak? Ya tidak, karena kita kenalnya dari dia kan, kenal sang sumber. Dia mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa. Berarti manusia ini diberi kuasa. Betul. Kuasanya independen kan? Berdiri sendiri kuasanya kan? Iya kan? Nah, ketika diberikan kuasa kepadanya, ada berapa yang berkuasa?
Yang berkuasa satu karena sudah diberikan. Kecuali kalau Oke. belum. Iya. Berarti sisi kemanusiaannya itu berubah menjadi sang penguasa. Betul, betul, betul. Berarti sudah tak ada lagi sang kuasa di atas. Tetap karena sumbernya dari dia, Bang. Ada berapa penguasa? Satu apa dua? Satu. Satu. Yang mana? Yang di langit atau yang keluar dari kubur? Yang kita kenal atau yang tidak? Tunggu dulu. Ada berapa penguasa? Satu. Yang di langit atau yang keluar dari kubur? Yang kami kenal Tuhan Gusti Yesus, Bang. Yang kami kenal ya, yang kami kenal Gusti Yesus. Oke, yang nampak oleh manusia berarti Anda menuhankan yang keluar dari kubur. Anda meninggalkan sang penguasa yang sebenarnya, kan? Tapi jangan lupa bahwa sang pengendali dan subur kan tetap sumbernya dari sang penguasa sumber. Iya, saya ngerti, tapi kan Anda sudah mengatakan bahwa penguasa itu cuma satu. Betul, karena sudah diberikan. Nah, diberikan berarti tinggal Yesus yang berkuasa, kan? Yang kita kenal ya, yang kami kenal ya. Berarti yang di atas sudah pensiun. Kalau Katolik doanya kan bagaimana, Bang? Yang Bang Yuma tahu doa kami sebagai Katolik. Tunggu. Ya, sebelum itu saya akan menjawab itu nanti. Iya, tunggu. Yang di atas sudah pensiun, kan? Tidak pensiun karena tetap memberitahukan terus apa yang akan dikatakan sang anak. Diberikan separuh atau sepenuhnya? Sepenuhnya, tetapi kan tetap sumber. Berarti sang sumber di itu. sana sudah tak ada lagi, kan? Nah, itu kan pemahaman yang berbeda, Bang Iman. Berarti nggak diberikan seutuhnya, berarti nggak diberikan semuanya. Ya, kalau diberikan semuanya di atas hilang. Tapi kalau diberikan separuh di atas masih ada. Mana yang betul? Tidak. Yang betul adalah diberikan sepenuhnya dengan cara untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak sang sumber. Setiap saat berkehendak terus memberikan pada sang anak untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak. Berarti ada dua penguasa di situ. Itulah perbedaan. Karena bagi kami Trinitas adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Begitu. Oke. Adalah Logos Allah itu sendiri. Oke. Roh Kudus adalah rohnya Allah itu sendiri. Itulah termasuk dagingnya. Serangkai atau tunggal. Ini tadi sudah masuk loh. Anak di sini termasuk dagingnya, kan? Anak itu kan ada dua. Anak manusia dan anak Allah itu, Bang. Anak di sini yang diberi kuasa di sini anak manusia atau bukan? Yang diberi kuasa adalah anak manusia, tetapi kalau bersuara sebentar, Bang Yuma. Ya, ketawa boleh, nggak apa-apa. Karena kebenaran sudah mengerti, Bang. Enggak, ini yang menerima kuasa ini Tuhan atau manusia? Karena Bang Yuma belum memahami sepenuhnya tentang Trinitas ya. Itu mungkin yang diberi kuasa di sini Tuhan atau anak manusia? Yang diberi kuasa sepenuhnya itu adalah ya tetap sepenuhnya anak manusia dan sepenuhnya ilahi, kan? Ini setelah kuasa yang Tuhan limpahkan kepada dia sebagai anak manusia, dia tetap anak manusia atau sudah berubah menjadi Tuhan? Tetap saya berpendirian bahwa itu adalah anak manusia dan anak ilahi, anak Allah. Ada sepenuhnya tetap itu. Jadi pada diri yang menerima kuasa ini masih ada sisi kemanusiaannya? Ada sebagai anak manusia dan anak ilahi, anak Allah. Oke. Sekalipun segala kuasa diberikan kepada anak manusia, rupa-rupanya sisi kemanusiaannya tidak bisa hilang. Tidak bisa hilang. Bukan. Kalau sebentar Bang Yuma. Kalau sudah di sana ya, ini kaitannya dengan iman ya. Setiap bersuara sang anak ini sumbernya tetap dari sang sumber. Jadi ketika dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu suara siapa? Itu suara siapa? Itu adalah anak manusia, Bang, yang bersuara itu.
Itu suara sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Sebagai anak manusia ya. Saya tidak mengatakan manusia ya, sebagai anak manusia begitu. Bedanya manusia dengan anak manusia apa? Karena di dalam kitab Biblos itu kan dia mengatakan anak manusia begitu. Iya, bedanya manusia dengan anak manusia apa, Bang? Saya kurang memahami ya, karena di dalam Biblos itu tetap anak manusia begitu. Oke, baik, baik. Nah, ketika dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa, ternyata dia berbicara sebagai anak manusia. Iya, betul. Duduk di sebelah kanan yang maha tinggi juga duduk sebagai anak manusia. Betul, betul. Nah, berarti sampai kapanpun pada diri Yesus yang sehakikat dengan Tuhan itu menempel sisi kemanusiaan. Bukan menempel, tetap saya mengatakan anak manusia gitu ya. Karena hanya satu, Bang, tetap diri Gusti Yesus itu anak manusia dan sekaligus ada keilahiannya, yaitu suaranya tadi. Nah, karena suaranya sumbernya dari Sang Sumber. Gitu. Baik. Ketika anak manusia ini tetap melekat pada sisi keilahian tadi, hari ini Yesus seutuhnya itu bagi Maria ibunya siapa? Anaknya atau Tuhannya? Kalau Katolik, Bunda Maria itu Bunda Allah, Bang. Kalau iman Katolik ya, itu Bunda Allah. Begitu. Iya. Berarti Tuhan Anda masih memiliki ibu? Iya, iman kami ya Bunda Allah begitu. Iman kami karena di saat kita Apakah Maria menyembah anaknya? Tidak ada sembah menyembah, Bang, di sana. Enggak, maksud saya yang ya sebentar. Ya, silakan, salah. Apakah kemudian Maria yang melahirkan Yesus ini mengilahkan anak kandungnya sendiri? Di waktu kapan itu? Karena waktu hari ini iman Katolik adalah Bunda Maria itu adalah Bunda Allah, begitu iman Katolik ya. Kemudian Gusti Yesus adalah Gusti Yesus adalah Maria adalah Bunda Allah. Bunda kami hari ini Maria Tuhannya siapa? Anaknya atau bukan? Tidak tertulis ya, Bang, di sana. Hanya tertulisnya Bunda Allah, kemudian Gusti Yesus adalah perantaraan kami untuk menyampaikan pada Sang Sumber, supaya apa yang menjadi kehendak kami itu tersampaikan. Pada diri Yesus kan masih ada anak manusia. Nah, betul. Maria ini ibunya. Pertanyaannya, apakah Maria menyembah anaknya? Tidak tertulis, jadi kami tidak tahu, Bang ya. Saya sekali lagi tidak tertulis dan saya tidak tahu. Tapi yang saya imani, Maria adalah Bunda Allah. Itu sekali lagi ya, Bunda Allah. Berarti kalau menyembah, yang mana nih? Ya, anak yang masih mengabdi ke ibu atau ibu yang mengabdi ke anak? Tidak tertulis juga, karena hanya saya imani Bunda Allah begitu. Si Bunda Maria. Oke. Tidak ada yang tertulis. Terakhir, abangku, terakhir. Iya. Yang bangkit adalah manusia, yang tadi HP itu ya. Nah sekarang, jangan apakah HP lagi, mohon maaf, kalau HP saya tidak akan menjawab. Bukan untuk abang, orang-orang yang menganggap HP itu, orang-orang yang menganggap HP itu adalah seutuhnya Bang Zuma itu orang gila. Kan tadi kita sudah sepakat. Betul, karena tidak ada dalam kitab suci. Kita yang kalau gitu. Yang dibicarakan yang ada dalam kitab suci aja, karena HP tidak ada. Saya mengatakan gila karena dalam HP tidak ada dalam kitab suci. Oke. Jadi sisi kemanusiaan Yesus ini sampai kapanpun tetap ada kan? Selama-lamanya. Bukan sisi kemanusiaan. Bukan. Anak manusia. Karena anak manusia ini bukan sisi kemanusiaan. Tidak tertulis, Bang, di Alkitab. Sisi kemanusiaan tidak tertulis. Hanya tertulis anak manusia. Oke, tertulis sisi kemanusiaan. Oke. Tetapi sebagai orang waras yang keluar dari Maria ini kan manusia. Ibunya Anda sendiri mengakui ibu Tuhan. Betul. Artinya Tuhan Anda memiliki sisi kemanusiaan karena ibunya adalah Tuhan.
manusia. Tuhan yang Anda, dikatakan, Tuhan Anda mengibukan manusia. Kan begitu, betul? kalau yang tertulis saya tidak tahu ya Bang, karena tidak tertulis sih itu. Mengibukan itu tidak tertulis. Hanya kami mengimani bahwa Maria adalah Bunda Allah, itu titik, sudah seperti itu. Iya, itulah yang maksud. Bunda Theos. Kan Bunda Theos kalau- itu. Ya, kemudian bukan Bunda Theos, beda. Bukan Bunda Theos, Bang. Allah ini Bukan Bunda apa? Theos. Allah ini Karena apa? Theos sang sumber, Bang. Sang sumber, Bapa. Berarti bukan Theos. Artinya Tuhan Yesus bukan Theos, Tuhan Yesus itu. terus kenapa Anda mengatakan Bunda Allah? Kalau Bunda Allah karena dari sisi keilahian, dari sisi logosnya tadi. Karena yang dikandung Bunda Maria adalah logosnya atau firman Allah itu sendiri yang dikandung, bukan Theos. Oh, jadi sang sumber. Jadi Maria ini posisinya lebih tinggi dari Bapa gitu. Bukan lebih tinggi dari Bapa, karena Bapa itu sang sumber segalanya. Kemudian Maria adalah ciptaannya yang dipilih untuk mengandung logos yang menjadi manusia itu, begitu. Berarti logos lebih rendah daripada ibu. Bukan. Kalau sebagai anak manusia betul. Karena dilahirkan dari dia. Kan saya mengatakan dia itu sepenuhnya anak manusia dan sepenuhnya anak Allah. Lah ini masih bingung sekutat itu. Memang sulit dipahami tentang ilahi itu, Bang. Trinitas itu. Misteri. Bukan misteri. Otak tidak akan pernah bisa masuk. Bagi karena tidak sebagaimana otak nggak bisa mengatakan ini hakikatnya Bang Suma. Ya, itulah silakan, konsep Bang. Trinitas. Itulah konsep Trinitas, Bang. Makanya Anda nggak mau masuk ke analogi itu karena Anda akan ketahuan kalau Anda Trinitas itu menganggap ini sepenuhnya Bang Suma. Saya mengatakan jujur ya, Bang. Sebenarnya Trinitas itu bagi kami orang Katolik tidak boleh mendiskusikan tentang Trinitas. Sebenarnya ya, Bang ya. Karena tidak masuk akal. Karena tidak masuk akal. Menurutmu kali gimana sesuatu yang masuk akal kenapa nggak mau didiskusikan? Karena kalian pasti malu, abangku. Begini Bang Yilma, karena itu adalah, saya mengatakan misteri karena itu perlu penuh jiwa, penuh hati, akal budi dan kekuatan. Bukan akal nggak bisa masuk di situ. Sekarang begini, boleh tak saya bertanya kepada abang ini, apakah manusia dalam keadaannya yang sebenarnya itu sama seperti dalam keadaan sebenarnya Yesus? Itu di Matius apa di Yohanes atau apa? Enggak. Saya bertanya, apakah dalam keadaan yang sesungguhnya Yesus, dalam hakikat yang sebenarnya Yesus, kita itu sama seperti Yesus atau tidak? Iya, dari sisi sebagai anak manusia yang tinggal di antara kita, iya waktu itu gitu. Enggak, dalam keadaan yang sesungguhnya. Dalam keadaan sesungguhnya kan dia tetap logosnya yang menjadi manusia gitu. Sama enggak dengan kita? Sama enggak dengan kita? Ya, sangat berbeda. Oke, baik. Boleh Anda baca 1 Yohanes 3 nomor 2. Silakan. Tolong bantu saya baca, Bang. Saya nggak ada, silakan dibaca. Di dalam 1 Yohanes dikatakan, anak-anakku yang kekasih, memang kita tidak tahu seperti apa keadaan kita, seperti apa nasib kita kelak. Akan tetapi, kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Sebab kita akan sebab dalam keadaan yang sesungguhnya Yesus, kita akan sama seperti Yesus. Itu Yohanes 1 berapa ya? Apa ya? Itu perkataan Yohanes apa ya? Itu saksi Yohanes. 1 Yohanes 3 nomor 2. Itu kesaksian Yohanes. Kesaksian
Kalau kesaksian Yohanes barangkali benar seperti itu, tetapi yang dimaksud Yohanes itu kan perlu dipahami dan Nah, saya kan? perlu menanyakan yang lebih ahli Bang Yuma. Saya belum Iya, memahami itu. oke. Ya. Silakan abangku lihat nanti 1 Yohanes 3 nomor 2 kita akan sehakikat dengan Yesus. Kemudian Anda baca 1 Korintus 15 nomor 1 Korintus 15 nomor 28, Anda juga baca di sana bagaimana Yesus akan takluk seperti manusia takluk. Iya, ya, yang takluk pada apa? Pada Bapa atau takluk pada manusia yang lain gitu? Takluk kepada manusia, takluk kepada Bapa, dan hanya ada satu hakikat saja. Kalau takluk dengan Bapa betul, tapi kalau takluk dengan manusia yang lain, Berarti Yesus dan manusia lainnya itu sama-sama takluk kepada Sang Elohim. Yesus juga takluk bedanya. kepada Elohim. Kalau menurut Bang Yuma, apakah Gusti Yesus yang kami imani sepenuhnya ilahi, sepenuhnya manusia itu sama dengan manusia seperti kita? Tadi sudah dikatakan abangku, 1 Yohanes 3 nomor 2. Itulah data yang menghancurkan Trinitas. Iya, silakan. Kalau memahami itu apa yang panjenengan pahami? Yang saya Sebagai pahami, ilahi atau sebagai manusia? Sebagai manusia, karena kita tidak mungkin ilahi. Nah, kalau sebagai Kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenar-benarnya. iya betul. Memang di sana adalah masih anak manusia Bang di sananya di dalam kitab itu kan. Nanti di kehidupan berikutnya kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sesungguhnya. Iya betul. Dan kita akan melihat Yesus dan kita akan sama seperti Yesus. Itu dalilnya. Iya betul. Memang di sana masih anak manusia yang kita lihat, tetapi suaranya itulah keilahiannya kan. Tadi suaranya aku tidak dapat berbuat apa-apa, kan itu suara manusia abangku. Iya, tetapi kan sumbernya dari Bapa, Sang Sumber. Iya, kalau siapapun yang dijadikan sebagai alat penyampai firman Tuhan itu sama posisinya. Musa juga begitu, Abraham juga begitu, Daud juga begitu, semuanya sama. Yang menjadi masalah ini adalah pribadi Yesus ini akan sama seperti kita dalam keadaan yang sesungguh-sungguhnya. Ya, itu fakta real. Sudah. Betul datanya. Kalau kita berbicara dengan data dalam Bible, dia kan sebagai raja di sana. Berarti kita juga raja. Bukan seperti itu. Kalau kan kita sehakikat dengan Yesus. Dia sehakikatnya sebagai apa? Tadi kan mengatakan anak manusia kan panjenengan. Itu sehakikat. Yesus dengan manusia lainnya itu sehakikat, bukan sehakikat dengan Elohim Yesus itu. Betul, dalam kemanusiaannya betul. Karena di sana pun tetap kita lihat. Iya sudah, berarti Yesus yang keluar dari kubur itu sehakikat manusia, bukan sehakikat Tuhan, betul? Ada dua, saya katakan ada dua. Ada dua. Sejak awal saya katakan sampai kapanpun Gusti Yesus adalah sepenuhnya Allah, sepenuhnya ada keilahian dan sepenuhnya anak manusia. Kan tadi saya mengatakan dalam keadaannya yang sesungguhnya Yesus akan sama seperti kita. Betul, karena sudah diutus untuk menjadi anak manusia kan dia. Berarti Berarti pada diri Yesus tidak ada sisi keilahian. Suaranya Bang, sekali lagi suaranya. Ya sama seperti Musa. Musa juga suaranya adalah suara Tuhan yang disampaikan. Abraham juga begitu, Daud juga begitu. Mereka semua adalah penyampai firman. Tadi saya sudah mengatakan perbedaan Musa dengan Gusti Yesus ya sudah. Iya, tapi itu belum. Nah, kalau Bang Yuma tidak mengimani itu nggak masalah sih. Karena yang saya imani, suaranya yang didengar oleh Musa adalah logosnya Allah. Terakhir dari saya Bang ya. Tadi sudah terakhir katanya. Tubuh kemanusiaan Yesus. Ini benar-benar terakhir. Tubuh kemanusiaan Yesus adalah sehakikat dengan kita. Dalilnya 1 Yohanes 3 nomor 2. Betul, kali itu betul. Nah, sisi keilahian Yesus itu ternyata nggak ada.
Ya, kalau iman seperti itu tidak masalah, tapi iman kami 1 suaranya. Korintus 15 nomor 28 itu buktinya. Korintus itu dari siapa itu, Bang? Paulus. Katanya Paulus nggak mempercayai itu kamu. Dengar, ketika Paulus mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, itu tidak masuk akal. Tapi ketika Paulus mengatakan Yesus adalah sehakikat dengan manusia, top. Paulus benar. Ya, kalau itu Coba- memang benar. Coba Anda Ya, baca 1 Korintus 15:28, ternyata keilahian Yesus itu hancur lebur, hilang. Anda Ya, boleh baca di ya. situ. Ya silahkan, tetapi saya mengimani sejak kapanpun, saya kan sudah mengatakan sejak kapanpun Gusti Yesus adalah waktu setelah kita kenal di dunia ya, sepenuhnya manusia dan sepenuhnya ilahi. Itu titik, sampai kapanpun. Sepenuhnya ilahi itu hancur lebur di dalam 1 Ya. Korintus 15:28. Ya silahkan. Kalau Itu dalil. ya walaupun itu dalil, kalau itu dalil enggak apa-apa. Mungkin kok perikopnya apa, kemudian kalau kita baca sepenuhnya, kita nanti akan ketemu begitu kan. Oke, silakan Karena Anda Bang baca Yuma, tuh. Iya sekarang yang berbeda saja. Tetapi Sekarang harus apabila, saya bacakan dulu. Tetapi apabila segala sesuatunya telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri menaklukkan dirinya di bawah Elohim, Ya, betul. yang telah menaklukkan segala sesuatunya di bawahnya. Dan ketika dikatakan bahwa supaya Elohim menjadi semua di dalam semua, jedar. Sisi Ya. kemanusiaannya sehakikat dengan kita, sisi keilahiannya yang Anda anggap ilahi ternyata hancur lebur, tidak ada sama Iya, sekali. sekali 1 lagi. Korintus 15 nomor 28, Trinitas Tritunggal hancur lebur berdasarkan Bible itu sendiri. Oke, silakan Kalau Abang. Saya kira cukup. Sebentar Bang Yuma, saya nanti ada satu lagi Bang Yuma. Itu kan dari Bang Yuma, ya toh? Boleh nggak Iya. saya bertanya? Iya. Sekali lagi itu perbedaan antara kita seperti itu ya. Kemudian Iya. ini Bang, coba Matius 7 yang 21 yang selalu ditampilkan Bang Yuma itu maksudnya gimana itu? Kok menuduh atau memahami bahwa itu adalah Kristen yang seperti Oke. itu begitu. Dasar untuk mengetahui bahwa itu Kristen, baca nomor 15-nya. 15, 16, 17, 18, 19, 20 itu ketahuan bahwa itu adalah Kristen. Bukankah di sana yang mengatakan hanya dikatakan banyak orang begitu Bang? Tidak ada yang mengatakan Kristen, tidak ada yang mengatakan Islam, tidak ada Iya, tertulis Hindu. ada dua Apa itu? yang memanggil Yesus sebagai junjungan, gembala. Bani Israel yang percaya kepadanya dan kelompok di luar Bani Israel yaitu Kristen, Katolik, Protestan dan seterusnya. Ada dua. Nah, untuk mengetahui siapa di antara kedua kelompok ini yang selamat adalah mereka yang melakukan kehendak Elohim. Kehendak Elohim itu adalah menjalankan hukum-hukum Taurat. Iya, ini kan sekali lagi itu kan tertulisnya pada hari akhir banyak orang begitu kan, bukan pada hari akhir Kristen Yahudi mengatakan begitu, tidak, tetapi banyak orang. Nah, kalau banyak Oke. orang berarti Baik. itu tidak bisa dikatakan itu Kristen Baik. atau apa. Kalau Baik. kalau Tuhan itu kan sebenarnya Kyrios bukan Theos kan di situ. Baik. Atau Baik. Tuhan begitu Baik. Bang Yuma, sehingga Baik, saudaraku. ya itu tidak bisa dikatakan itu Kristen itu Islam. Baik. Enggak, karena Baik. Tuhan terjemahan itu Tuhan atau Kyrios Oke, bukan sang baik, sumber, baik. begitu, Bang. Baik, oke, baik. Itu ya Bang Di sit- Yuma. Itu sudah Oke. ya? Sudah ya? Saya Apa jawab mau dulu. diulas lagi? Oh iya, Saya silakan. jawab sedikit dulu. Saya jawab sedikit. Ya, silakan. Ketika Silakan. dikatakan tidak setiap pada hari terakhir itu nanti di padang mahsyar, nggak ada lagi Iya, hari. betul. Besoknya, Betul, betul. besoknya setelah hari itu hanya ada surga atau neraka. Di padang mahsyar Iya. ini. Pada saat orang Iya. dikumpulkan, banyak orang berseru kepadaku Tuhan, Nah, itu. Iya, betul. iya kan? Jadi, iya Tuhan bukan Tuhan. Iya, bukan Theos. Tidak Iya, betul. setiap orang, tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan
mereka yang melakukan kehendak Elohim. Oke. Sabar Oke, dulu. ini dulu nanti akan terputus nanti kalau tidak. Atas Ini kehendak atas kehendak siapa kalian menghakikatkan Yesus dengan Elohim? Atas kehendak siapa kalian menyembah Yesus? Atas kehendak siapa kalian tidak bersunat? Atas kehendak siapa kalian ibadah minggu? Atas kehendak siapa kalian makan babi? Atas kehendak siapa kalian memahami Trinitas satu Tuhan tiga pribadi? Jawab. Atas kehendak Bapa atau bukan kehendak Bapa? Silakan. Saya akan memakai Matius 7 saja Bang, karena kehendak Bapa kuncinya ada dalam Matius 7:12 itu loh. Iya, Di silakan, situ silakan. kuncinya. Silakan. Karena Silakan. apakah setiap orang ini melakukan Iya. segala sesuatu yang kamu kehendaki orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga pada mereka. Inilah inti hukum-hukum para nabi gitu di situ. Sehingga kalau menjalankan perintah Bapa yang seperti itu sudah menjadi anak-anak Allah itu. Coba Oke, Matius 7:12. 7:12. Nah, sekarang begini, sabar dulu. Ketika dikatakan bahwasanya kalau engkau ingin orang lain berbuat baik, berbuat apapun, maka perlakukanlah itu juga terhadap orang lain. Pertanyaan saya kepada Bapak nih, yang jujur Pak, itu ucapan Yesus kepada orang Katolik, orang di luar Yahudi, atau murid-muridnya orang Yahudi? Ya, itu catatan Matius ya Bang. Itu catatan Matius, di mana Matius itu kami imani bahwa itu adalah murid dari Gusti Yesus gitu lah. Atau muridnya Gusti Yesus. Sehingga otomatis apa yang dicatat oleh Matius itu apa yang didengar dari sang gurunya begitu. Oke, baik. Gini abangku, ketika dikatakan bahwa segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, pertanyaan saya, apakah Anda kemudian menghendaki orang-orang Yahudi pengikut Yesus menyelamatkan Anda dengan ajarannya? Ya, memahami itu aja Bang Yuma beda dengan kami Bang. Lah, sekarang ketika dikatakan segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang itu berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga pada mereka. Contoh di diskusi. Contoh aja di dalam diskusi Bang. Silakan dicontohkan dalam diskusi. Oke, baik. Implementasinya gimana? Oke, baik. Ketika kita hendak kemudian orang lain menyelamatkan kita, jangan kita dalam ranah diskusi materi ini maksud saya. Ini kan berbicara mengenai cakupan orang-orang Yahudi murid Yesus. Ketika engkau apa maksudnya? Silahkan, tetapi ketika dikatakan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang itu berbuat seperti itu kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Kan begitu? Iya kan? Contoh ya Bang, supaya Bang Yuma lebih tak contohi dulu supaya tidak melebar. Contohnya, saya itu tidak senang loh. Saya tidak senang bahwa diskusi dipotong-potong. Ya, saya bukan itu. Contohnya bukan itu. Ya, bukan. Jangan lebay ketika Anda sudah menyembah HP yang keluar dari kubur. Jadi gini, segala sesuatu yang kamu kehendaki agar orang berbuat kepadamu, maka terlebih dahulu juga kamu akan berbuat kepada mereka. Oke. Jangan dipotong. Ya. Oke, kan gitu. Nah, ketika orang-orang kita menginginkan orang-orang yang menerima kemudian pengajaran awal dari para nabi, termasuk dari Yesus, agar mereka menyampaikan itu kepada kita terlebih dahulu mengajarkan ajaran yang sama kepada mereka. Kan begitu poinnya. Itu umum ya Bang, secara pribadi aja. Ini dari sekarang pribadi aja, itu umum, pribadi ini berbicara Taurat, abangku. Ini berbicara Taurat.
Maksudnya itu ya silakan karena beda. Ya silakan. Ini berbicara Tapi Taurat, bukan kehidupan sosial kita orang Indonesia, Pak. ya, silakan. Jangan anda lebay karena dikatakan itulah isi seluruh Iya, betul. seluruh dari hukum Taurat Betul. dan kitab para nabi, kan begitu. Betul, intinya di situ. Iya kan? Iya. Nah, Oh, intinya di situ kan, iya. benar nggak? Tapi terlalu luas Bang Yuma. Memang pribadi harus. dulu. Sekarang begini, Pribadi pribadi saja Bang, jangan Tunggu dulu. luas-luas. Oh, nggak bisa. Ya, Sekarang memang begini. sulit, kalau pribadi Sekarang angel, begini, kalau Abang. pribadi Sekarang begini. angel. Sekarang Ya, silakan. begini. Apakah Anda ingin orang lain menyesatkan Anda, mengajarkan Anda menyembah kepada yang bukan Tuhan? Anda mau Itu atau tidak? terlalu Oh, nggak umum. bisa. Itu Harus berpacu kepada Taurat, abangku. Sekarang Ya, pertanyaannya, apakah Anda menginginkan orang lain mengajak Anda menyembah kepada selain bukan Tuhan, selain Tuhan? Ya mungkin sebagian Bang Yuma khususnya kan itu yang dikehendaki seperti itu. Tetapi bagi orang-orang awam, Saya ulang lagi. Bagi orang-orang awam tidak seperti itu, begitu Bang. Saya Karena ulang ini lagi. kehidupan sehari-hari. Apakah Anda menginginkan orang lain mengajak Anda untuk beriman kepada yang bukan Tuhan? Yang dimaksud kalau menurut Bang Yuma seperti itu ya silahkan. Tetapi banyak orang yang tidak akan sepaham dengan Bang Yuma. Loh. Karena ini hanya pribadi sebenarnya. Kalau di situ. pribadi seperti apakah Anda ingin dipotong pada saat berbicara? Tidak ingin. Ya, itu contoh kecil. Ya. Maka Contoh janganlah kamu memotong pembicaraan orang, kan begitu? Apakah itu hukum betul. Taurat? Apakah itu hukum Taurat? Lah Yesus mengatakan itu. Salah ente. Cakupan Ya. daripada dijelaskan abangku. Cakupannya bukan di situ. Makanya dikatakan setelahnya data 13-nya, data 14-nya. Jadi nggak ngambang kita. Jangan Anda mengambil satu data aja. Apa yang dikatakan data 13-nya? Nggak tahu apa di situ. Nah, makanya kalau belum tahu Bible itu didalami. Apa maksudnya yang Matius 7:13? Iya, betul. Apa yang dikatakan tentang apa di situ? Kalau 13 kayaknya orang kaya apa ya? Apa tuh? Saya lupa. Apa? Orang kaya atau apa ya? Itu kaitannya dengan masuk jarum lubang atau apa saya lupa. Yang kayaknya gitu. Pintar sekali, Ya, abang, pintar silakan sekali. dibaca. Artinya hanya dengan memotong pembicaraan orang itu tidak masuk di sana. Ini berbicara mengenai hukum. Makanya saya sampaikan kepada saudara untuk mengambil contoh yang besar. Anda apakah mau agar orang lain menyesatkan Anda dengan mengajak Anda menyembah kepada ilah selain daripada ilah Abraham, Ishak dan Yakub? Anda mau? Inilah perbedaan awam dengan Bang Yuma gitu loh. Karena Saya tanya abang dulu, jawab aja. Apakah Anda menginginkan orang lain mengajak Anda, menginterogasi Anda, mendikte Anda, mendoktrin Anda untuk mengajak menyembah kepada selain daripada Tuhannya Abraham? Apakah Anda mau? Karena itu bagi kami malah justru lelucon Bang seperti itu. Saya tanya sekali lagi. Kan Yesus mengatakan, apabila kau menginginkan orang lain berbuat baik kepadamu, maka terlebih dahulu juga kamu melakukan hal yang sama kepada dia, kan gitu. Nah, sekarang saya tanya, apakah Anda menginginkan orang lain mengajarkan Anda supaya orang itu mengajak Anda menyembah kepada ilah selain daripada ilahnya Abraham? Kalau saya hal itu lele luweh Bang, kami imannya iman Gusti Yesus. Anda mau atau tidak mau? Itu dulu. Saya leleh luweh jawabnya, leleh luweh terserah apa kata orang, tetapi saya tetap imannya. Berarti Anda nggak paham isi Bible sendiri. Perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ya, saya itu kan kecil, apa namanya, ya saya tidak, itu kan besar, hal yang besar, tetapi hal kecil aja nggak bisa. Segala sesuatu, Pak, bukan hal kecil, segala sesuatu, hal kecil sampai hal yang besar, betul nggak?
Betul. Yang Ya kecil aja nggak betul. bisa, apalagi yang besar nggak bisa. Nah, sekarang bukan hal itu yang dipermasalahkan di sana. Yang dipermasalahkan di sana itu adalah jalan sempit, jalan yang sesat, yang hanya sedikit orang yang bisa masuk ke sana. Ya betul, itu yang ke-13 Nah, seperti itu. sekarang kalau Anda melihat orang berbuat baik, bicara sopan, tidak memotong perkataan saudara, tapi dia mengajak Anda menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur, apakah itu bisa menyelamatkan? Kan perlu dicek dulu kebenarannya. Nah, maka dari itu Pak saya bertanya, apakah Anda menghendaki supaya orang mengajak Anda menyembah kepada setan? Apakah Anda mau menghendaki? Saya mengukurnya tetap dari Yohanes 7:12. Sekali lagi. Sejauh orang itu yang mengatakannya, yang kecil aja tidak bisa, ya sudah. Anda berarti tidak paham. Anda tidak paham maksud saya. Ya, Maksud saya jelas. Enggak, itu pernyataan Yesus. Apa yang engkau, dengar dulu Pak, jangan banyak ketawa. Apa yang engkau, dengar, apa yang engkau kehendaki agar orang berbuat kepada Anda. Iya, betul. Nah, apakah Anda menginginkan orang lain mengajak Anda menyembah iblis? Iya, silakan. Kalau Bang Bima Apakah Anda menghendaki? Yang kecil aja contohnya, jangan seperti itu. Astagfirullahaladzim. Apakah Anda menghendaki orang lain? Anda yang menghendaki, bukan orang. Andanya. Andanya. Apakah Anda menghendaki orang lain mengajak Anda untuk menyembah kepada iblis? Apakah Anda menghendaki orang itu melakukan hal itu? Karena iya atau tidak? Saya tidak tahu. Saya kebenaran tidak tahu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kalau Anda menghendaki orang lain, dengarkan. Kalau kata Yesus, kalau Anda menghendaki orang lain agar mengajak Anda menyembah setan, maka lakukanlah hal yang sama, ajarkan mereka menyembah setan. Itu maksudnya. Kalau Anda tidak ingin, dengar, kalau Anda tidak ingin agar orang lain mengajak Anda menyembah setan, maka janganlah engkau mengajak orang lain itu menyembah setan. Itu maksud dalil itu. Itulah semua, itulah seluruh hukum dari Taurat dan kitab para nabi. Apa itu? Ajarkan kepada orang lain untuk menyembah kepada Tuhan yang benar, agar orang lain juga mengajarkan kepadamu menyembah Tuhan yang benar. Ajarkan orang lain berbuat baik, agar orang lain juga berbuat baik kepadamu. Ajarkanlah orang itu menyembah kepada Tuhan yang benar, agar orang itu juga mengajarkan engkau menyembah kepada Tuhan yang benar. Kalau Anda mengajarkan orang menyembah kepada Tuhan yang keluar dari kubur, itu berarti Anda menginginkan orang lain juga mengajarkan Anda untuk menyembah kepada Tuhan yang keluar dari kubur. Itu maksud Yesus. Ya, ukuran pengetahuan manusia kan berbeda-beda. Kalau saya cukup memahami hal-hal yang kecil saja, Bang Ima. Kalau kami tidak menghendaki marah-marah di dalam diskusi, saya tidak akan marah-marah, Bang Ima. Kalau saya tidak menghendaki diayeli oleh saya sudah paham itu. Saya sudah paham. Saya sudah paham itu. Sekarang artinya bahwa, dengar, artinya bahwa ketika Anda tidak ingin agar orang lain mengajak Anda menyembah Yesus, menyembah iblis, maka jangan Anda mengajak orang lain menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Paham? Ya, tidak paham kan? Sejauh itu yang mengatakan bisa melakukan hal yang Kisah Para Rasul 7:35, ilmunya masih minim kali. Bisa dilakukan, saya tidak akan percaya. Ketika Anda tidak menginginkan orang lain agar mengajarkan Anda menyembah kepada setan, maka Anda terlebih dahulu jangan mengajak orang menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Sampai sini paham? Sekali lagi, sejauh yang mengatakan itu, sejauh yang mengatakan itu bisa melakukan hal yang kecil, aku akan percaya apa yang dikatakan mereka. Ini ukuran kami ya, Bang. Ukuran saya seperti itu. Sekarang begini, saya kembalikan kepada saudara. Iya, saya kembalikan kepada saudara. Saya kembalikan. Apakah sebagai seorang Katolik, Anda punya niatan mengajak orang lain menyembah kepada makhluk yang keluar dari kuburan?
Ya otomatis tidak toh Bang. Tetapi begini Bang, ya sekali Bagaimana lagi. dengan amanat agung? Ya sekali lagi kalau oleh karena Jadikanlah itu seluruh bangsa menjadi pengikutku. Gimana dengan amanat agung itu? karena Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. karena iman kami kan beda. Yang bangkit dari kubur kan iblis kalau Bang Yuma seperti itu ya. Iya, Kalau yang pasti. kami ya makane kalau kami yang bangkit adalah anak Allah itu sendiri yang sudah dimuliakan. Itu buktinya apa? Buktinya di dalam Lukas 22, Matius 26, di dalam perjamuan akhir itu. Itu kan Ya, membagi-bagi roti, kemudian memecek-mecekkan darah, ah, Anda dan sudah sebagainya. paham. Nah, Anda sudah paham. kalau Anda sudah paham kalau gitu. bagaimana caranya membagi-bagi tubuh itu kalau dia tidak disalib begitu loh Bang. Bagaimana Oke, memercikkan darah-darah oke, Yesus itu? Bagaimana oke, kalau tidak disalib menjadi mati itu? oke, Oleh oke, karena itu kami mempercayai bahwa yang disalib oke, adalah Gusti Yesus, oke, yang bangkit adalah anak Allah yang sudah oke, dimuliakan. oke. Itu saja Kembali, Bang. Ini kan hanya kembali, perbedaan iya, teman-teman. kembali kepada Matius 7:12, yang yang ya kan? Kembali ke situ. Jikalau Anda, iya, silakan dikomentari ji- aja yang dari saya ini. Jangan dialihkan. jikalau Anda tidak ingin diajarkan menyembah iblis, hentikan ajaran Katolik Anda ajarkan kepada orang lain. Bang, Bang Paham Yuma sampai situ? tahu nggak? Bang Yuma tahu nggak Katol-Katol itu ada semacam hierarki gitu. Iya, tahu. Sekarang kembali Otoritas aja. Kembali otoritas aja. tertinggi di mana? Otoritas tertinggi di mana? Terkait apanya? Katolik, otoritas yang hierarki tadi. Otoritas tertinggi di mana? Dan Rasul kan? Paus pertama siapa? Iya, Paus pertama kan itu si Paus Paulus itu. Santo Nah, Paulus. Nah, nah ini sekarang karena sebentar, terangkan dulu sehingga nanti akan ketemu. enggak, Karena saya yang kembalikan kepada Matius 7, enggak usah, enggak usah. Ketika karena Anda Bang, menjadikan Matius kan tadi saya mengatakan kepada saudara, tapi Anda kembalikan kepada Matius 7:12 itu. Nah, saya kembalikan kepada saudara. Apabila saudara tidak ingin diajak orang lain menyembah iblis, maka hentikan mengajarkan kemudian menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur kepada di luar Katolik. saya saya sebagai Lakukanlah, ukuran ya, ya lakukanlah apa yang Anda inginkan orang lain lakukan terhadap Anda. sebagai Kan gitu. ukuran sebagai ukuran sejauh yang mengatakan itu sudah bisa melakukan hal yang kecil, maka aku percaya bahwa yang bangkit itu adalah iblis. Begitu Bang Yuma. Tetapi Oke. mohon maaf karena Oke, ini tapi sudah ingat, apa ini? tapi ingat, di dalam kitab saudara itu, di situ tidak dikatakan hal kecil. Segala Ya, sesuatu. ya, Segala sesuatu. Jadi kalau Anda ya, hanya ingin mengatakan hal yang kecil, Anda kena di situ. Kenapa? Kenapa Anda kena? Karena pada ya, ya. dasarnya Katolik itu diajarkan, disebarkan supaya dianut oleh seluruh bangsa. Gereja-gereja Katolik pertama kali ketika muncul di bumi, mereka melakukan penekanan kepada seluruh wilayah-wilayah yang ada di bawah Sejarah. kekuasaannya untuk menjadikan orang lain menjadi Katolik. Kalau tidak, bunuh. Ya, sejarah ya. Dan memang Nah, makanya ada jadi sejarah jangan besar. lebay, Pak. Jangan lebay. Mungkin di Ya, antara jutaan orang Katolik, oke lah, Pak Yusuf mungkin memperhatikan hal yang kecil dulu. Jangan motong pada saat engkau berdialog supaya orang lain juga tidak mendengar. Silakan aja, Pak. Silakan. ya, Tetapi saya ya, adalah ya, seorang apologet. Saya bukan jemaat yang harus manut. ya. Saya adalah apologet. Saya harus mempertahankan kebenaran itu adalah sebuah kebenaran yang harus mutlak diperjuangkan. Gitu, abangku. Ya, Thank you. sebentar sekali lagi saya sebagai ukuran mendengar dalam diskusi itu saya mengukurnya dari Matius 7:12 itu gitu Bang Yuma. Oke, Dan silakan, bila, silakan. bila bila banyak kesalahan saya mohon maaf ya, saya tak turun Iya. karena sudah lama. Ya, Sama-sama, silakan. saudara Pak Yusuf. Ya, Oke, thank you. ya, Makasih. ya, ya. Baik, teman-teman sekalian, kembali saya harus ibadah dulu. Ayo teman-teman, adik-adikku, Dinda Kores, Bang Dandi, Menrik Yolo Cinampelo, kemas sumpah ya kasih macuani waktu
Bang Handi sudah di atas. Kan dah sholat kat dulu di. Iya, iya. Marah mamaku kalau malas ke sembahyang, dia dikasihkan tuan jajan. Iya, iya. Saya sholat dulu ya. Di komentari aja yang tadi, di komentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan kemana-mana, saya cuma asar sebentar aja. Yuk. Waalaikumsalam, lanjut. Oke. Siapa yang lagi yang mau